warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalan salam sing beunghar narikan kana kabeungharan mah. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ala ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alimul ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para ustad, ustadzah, guru-guru orang sadaya anu kusim abdi dipihormat kalayan dimuliakeun, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, Ketua Yayasan, Desa Dayana, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, nada hapunten, mobil kesempatan hiji-hiji, sanes mudah-mudahan pengirangan rasa hormat abdi ka sadayana. Langkung dipayun panjatkeun puja puji sinarang rasa syukur ka zat Allah anu Maha Ghafur. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di haflah mubarakah di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan pengajian yang dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih diberikan sisa usia sampai malam hari ini. Semoga sisa usia kita bermanfaat, berkah untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhir hayat kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, anu korep jadi bageran. Aya anu korep orang dia. Mana anu korep mana? Anu bola mana diukna? Anu ngedul jadi daekan. Amin. Yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina para sahabatna tungdugi ka urang sadayana, mugia urang sadaya kangken umatna anu senantiasa istiqomah mengikuti langkah jejak ajaranana dugi ka yaumul kiamah. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana
dina wengi anu ayeuna parat dugi ke akhirat urang sadayana saserengan kempel ngariung di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nada hapunten suartena ACF keundang. Rada engap ieu teh. Ieu sona kan itu sadaya aja itu rada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang hadir malam ini, apapun cita-citanya, keinginannya, doanya, mudah-mudahan semuanya diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tah, rada raos nih. Jadi narik suarana, engap jadi. Cek. Nah, cash kredit. Karena hadir di sini tentu semuanya melalui proses perjuangan. Betul? Malam ini dalam cuaca yang begitu dingin, hujan. Tapi Allah hakikatnya yang telah menggerakkan hati kita. Allah hakikatnya yang telah memilih kita untuk hadir di malam ini. Bukan karena Bapak Ibu punya kaki sehingga bisa berjalan, bukan karena punya mata sehingga bisa melihat, bukan karena punya telinga sehingga bisa mendengar bahwa malam ini pengajian. Tapi hakikatnya kudrat iradat Allah. Kita digerakkan, dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Andai kata hadirnya kita ke sini mengandalkan kaki, begitu banyak warga Perum DIP yang pada punya kaki tapi tidak hadir, betul? Halo. Seueur nu gaduh sampean saperum seueur. Aya nu teu hadir aya. Hakikatna can dipilih ku saha. Jadi ibu bapak pemuda pemudi nu hadir ieu teh pilihan saha? Alhamdulillah. Halo. Kalau disapa halo jawabannya hai. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Alhamdulillah. Raos nama itu cai haneut. Tanah susu. Atuh dati zaman jadi santri nepi ka jadi mubalik disuguhan teh cai herang, cai herang. Ai cai herang teh di abdi mah di Seladan mah peranti ngubaran nu sakalor. Tengah wengi Pak Ustad, tulungan putra abdi sakalor. Pasihan cai herang bim salabim ala kedabrak. Wah, cager dibere cai herang. Jadi lamun ibu jamaah nyuguhan kaajengan cai herang disangka jeung teh keur cager aing mah. Tapi air mineral di TV ada iklannya, air putih itu air yang sangat murah. Tiris kieu mah pantesna teh cai haneut ditambah nah, sanes nyinyiran ngabejaan. Bismillah. Tulis. Berak kieu aduh. Halo. Mudah-mudahan semua perjuangan ibu bapak, para pemuda pemudi, tentu ini ada yang menggerakkan. Ketua DKM, ketua yayasan, ketua RW begitu kompak menyatukan umat, terjadilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Ini berkat perjuangan dan bersatunya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, maka terjadilah ini, termasuk para pemuda. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu ikut berjuang dalam mensukseskan agama. Halo ayah pemuda ayah. Mas Parayu can. Jomblo pisabi billah. Mudah-mudahan pemuda nu can payu sing enggal payu amin. Aya jahe aya. Jahe nu can pajeng enggal pajeng. Bu bapa nu gaduh sametan sing enggal lunas. Aya nu gaduh sametan aya. Hayang lunas. Bayar. Halo.
Mudah-mudahan semua harta, tenaga, pikiran dikerahkan demi suksesnya acara ini, semuanya dibalas oleh Allah berlipat-lipat pahala. Amin. Karena acara kieu abdi teh nyangki bakal dina panggung, sangkeun abdi teh di masjid. Tapi luar biasa pas hadir ka dieu, luar biasa ternyata pakai panggung. Alhamdulillah. Ieu kegiatan teh nganggo biaya, betul? Ieu ngadamel panggung nganggo ar, tos baladongan nganggo ar, tos nyewa kursi nganggo ar, tos konsumsi nganggo ar, tos mubalik nganggo lima. Mau balik artos di mana? Mau balik majal? Ulah sok sudon. Abdi mah ka dieu stres milarian antos. Abdi mah ka dieu teh ngaos saja milarian amal. Amplop. Amana daek geus. Abdi mah teu kedah di amplopan ibu ridholillahi taala ku ibu sadayana cekap abdi mah dipasihan doa duit. Halo. Soalnya itu jam-jam kuring pas menunjukkan jam 10 kurang sajam. Halo. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Punten Bu, agar hadirnya kita dicatat menjadi amal soleh. Bahkan setiap langkah kaki dari rumah ke sini, melangkahkan kaki ngalpatkan panganana supaya jadi amal ibadah, amal soleh. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah yang hadir memintakan ampunan kepada Allah. Ya Rabb, ampuni semua jamaah-jamaah yang hadir saat ini. Amin. Bahkan gufirallahu qabla ayyahtua, sebelum melangkahkan kaki kita, Allah sudah mengampuni dosa kita ketika kita hadirnya ke sini. Diucapkan dengan niat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula illa billahil aliyyil. Halo. Boleh sambil berdiri? Saur Kang ajenganan teh Kang diusahakan ka dieu teh menjelang Isya, tos Isya dikawitan. Kuring ka dieu teh pas Isya netepan di terminal, datang gading ada guan 2 jam cangkeng asa panas. Tiba-tiba mite teh can diisian. Nu mawi ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus, perut Ustaz sudah lapar. Satuju. Mas ayah parasmanan ketinggalin mah. Halo. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam. Ada yang kenal Nabi Daud? Halo. Kenal di mana? Ada yang tahu Nabi Daud? Terminal aja di dia. Nabi Daud alaihi salam suatu ketika melihat seekor binatang kecil. Melihat seekor yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Bantuan saya gue ditakwain. Dalam kitab Wasiatul Mustafa diterangkan bahwa Nabi Daud melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Kira-kira binatang apa? Borit. Mau borit kecil tanah. Cacing, betul, 100 ingat, mudah-mudahan ingat umroh. Amin. Nabi Daud melihat cacing masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud bertanya kepada cacing, wahai cacing, kata siapa? Allah, engkau ciptakan pekerjaanmu hanya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Beda seperti kami manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami kata Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tapi engkau cacing, pekerjaanmu hanya masuk dan keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud menjawab, cacing menjawab, apa kata cacing? Wahai Daud, engkau salah besar. Walaupun engkau melihat saya hanya masuk dan keluar dari tanah, tapi ingatlah Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk
Jadi ketika kita melihat cacing, jangan hanya sebatas melihat cacingnya, tapi lihat cacing pun bertasbih kepada Allah. Halo. Bisa jadi kita sebagai manusia yang katanya mulia kalah bertasbihnya, zikirnya oleh cacing setiap menit. Binatang-binatang yang kita kelihatan dan daunan hanya seperti ini, tapi hakikatnya mereka bertasbih. Allah yang menyampaikan itu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bisa jadi kita justru mungkin saja alhamdulillah tutupannya terus. Halo. Bisa jadi justru kita kalah tasbihnya, zikirnya oleh Ibu lihat saya ke sini, mendengarkan telinganya, bisa jadi hatinya ada yang sedang di rumah. Bisa jadi ada yang sedang di kantor. Bahkan bisa jadi hatinya sedang ngemut, sedang mikir bahwa besok mau ditagih Bang Emok. Ayah ditagih Bang Emok ayah. Palingan begung. Halo. Bisa jadi pikir kita kalah. Maka malam ini, malam yang begitu bahagia kita berkumpul bersama-sama, maka hati kita harus connect kepada Allah. Hati kita harus connect kepada Allah. Kenapa? Mohon maaf, misteri kematian ada 3. 1, kapan kita meninggal dunia. 2, di mana meninggal dunia. 3, sedang apa meninggal dunia. Maka hati harus selalu connect, karena kita tidak tahu di mana, kapan, dan sedang apa. Bisa jadi yang hadir saat ini walaupun kelihatannya masih muda, masih sehat, jag-jag waringkas, pulang dari sini tabrakan jeung remetuk, innalillahi. Adakah yang punya jaminan usianya sampai subuh? Angkat tangan. Cung nu gaduh jaminan yuswana dugi ka subuh. Terus deh, hari maut ngadodoho datang nate mere. Yuk malam ini bertasbih dulu agar hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan kita connect kepada Allah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang ingat kepada Allah. La ilaha. Yuk, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah. Mudah-mudahan orang sarena maut hasnul khatimah, amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk orang masuk ke materi. Susu sing sopan kajengan teh ulah susu kitu atuh. Hari ibu nyusuan budak lemesna naon? Nenek. Gitu, maka kajengan teh sing lupa tuh susu pajengan wilujeng nenek gitu. Ayeuna mun aya ajengan ka bumi ibu tawisan heula pajengan pada cai kopi, pada cai herang, pada nenek. Yakin ajengan nanang bakal rajin ngunah ka ibu lamun disuguhan cai hidup nenek. Panas aing mah. Geregot. Halo. Ada orang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud, ada yang mengatakan milad. Yang benar yang mana? Maulid, maulud apa milad? Dalam kaidah bahasa Arab harus tahu dulu. Maulid, maulud, milad
diambil dari satu kata fi'il madhi lafadz walada. Maulid jadi masdar mim, mempunyai arti waktu dilahirkan. Halo, maulid adalah waktu dilahirkan. Maulud adalah maf'ul, mempunyai makna bayi yang dilahirkan. Milad sama masdar, mempunyai makna ulang tahun. Idul milad adalah ulang tahun. Mana yang benar? Hijikeun maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi kapan? Halo. Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Siapa ibundanya? Siti Aminah. Siapa ayahandanya? Sayyid Abdullah. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa pamannya? Abu Thalib. Siapa yang menyusuinya? Pamuksin. Awalat sih. Gagal banget. Halo. Siapa yang menyusui? Halimatus Sa'diyah. Jadi begini Bu, Nabi Muhammad masih di rahim sang ibu 6 bulan. Sayyid Abdullah wafat. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan belum pernah menyebutkan ayah, belum pernah memanggil abi, belum pernah memanggil bapak, belum pernah memanggil abah, karena Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan menjadi yatim. Lahir Nabi Muhammad, tidak lama kemudian pun Siti Aminah wafat. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Siapa yang mengambil dan mengurusnya? Kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak punya ASI. Akhirnya mencari ibu-ibu yang mau menyusui. Pada zaman itu pekerjaan ibu-ibu, pekerjaannya menyusui bayi. Jadi jualan susu kan. Sahaya nomor nyusu 5 ribuan. Namun akhirnya ibu-ibu jualan susu payu mual. Payu ke bapak-bapak. Ibu-ibu pekerjaannya menyusui, jualan ASI. Semua ibu-ibu tidak mau menyusui Nabi Muhammad. Pertama, karena tidak tahu bahwa itu adalah seorang Nabi. Yang kedua, karena yatim piatu, siapa yang mau bayarin? Akhirnya adalah salah satu ibu-ibu dengan penuh keikhlasan, tidak tanpa pamrih, akhirnya ada yang bernama Halimatus Sa'diyah. Diambillah Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah, disusui sampai selesai. Akhirnya berkah siapa? Halimatus Sa'diyah. Mukut doma rekah doma anak-anak, mukut hayam anakan, melak lauk anakan, pepelakan bonteng caberkah. Itu berkah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus intinya halo. Turunan Nabi terang ya. Wajib kajama Islamna rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putrana Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay jeung salajengna. Eta di dunia aya di dunia aya diajarkan gitu geuning balem. Halo. Eta teh rundayan Kangjeng Nabi. Ari KDRT nyaho. Saha ayeuna KDRT nu viral? Tuh ini nyaho Lesti. Saha suamina? Cenah laporanna di naon? Nyaho bapak-bapak. Kan kitu mah nyaho da. Halo. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Apa sih kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Ada 5M. Singkat saja. 5M kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad. Sudah jadi, Kang? Halo. Anu tiasa ngajawab dari pasihan Quran hafalan. Ieu teh Quran hafalan semudah tersenyum. Jadi kalau mau ngapalin Quran semudah tersenyum, miliki Quran ini. Siap. Sabab ngapal Quran kudu bari bersenyum kalau balik bae. Kese ngapal Quran. Halo. Ada 5M. Pertama, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad pertama adalah mengimani. Halo, teman-teman. Kita sebagai umat Islam harus iman terhadap Nabi Muhammad. Karena iman kepada Rasul itu bagian daripada salah satu rukun iman. Rukun agama seperti halo. Rukun agama. Rukun agama. Tilu hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Tadi disebut rukun agama. Rukun iman seperti hiji, genap hiji iman ke Allah, 2 3 4 5 genap aya rukun ke Rasulullah. Rukun Islam seperti hiji, 5 hiji syahadat, 2 3 4 5 jumlah seperti hiji, 5 jeung genep tambah ihsan hiji, jadi ibu bapak sok ngauping teu cilaka 12. Tah nu cilaka 12 teh jalma nu teu beragama, teu ngamalkeun rukun iman, rukun Islam dan ihsan, nu kitu jalma cilaka. Hari ibu sok nyebutkeun cilaka 12 teh naon? Sepuh kapungkur sok nyebutkeun cilaka 12 nya, Kang. Nah, halo. Naon ari ihsan? Bu, lamun orang ibadah seakan-akan kita melihat Allah, tapi yakin kita tidak akan melihat Allah, tapi Allah Maha melihat. Maka kita akan mempersiapkan diri bahwa kita akan menghadap Zat yang Maha segala-galanya. Nu musik malikeun urang, nu ngahirupkeun urang, nu ngarizkian urang, nu nurunkeun hujan, anu masihan panyawat, anu ngadamangkeun la ilaha. Kalau merasa diri kita akan dilihat oleh Allah, maka akan mempersiapkan diri ibadah kita semaksimal mungkin. Imarek sholat mau kena nangis cimetingan, kopea angus duble tebuguh warna. Allahu Akbar. Padahal pada menghadap saha Allah sang penguasa dunia. Gunung parantos ngahirupkan warizkian orang sadaya. Halo. Jadi kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad yang pertama adalah mengimani. 2. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad adalah mencintai. Naon cenah? Kita wajib mencintai Rasulullah. Kita harus bahagia kelahirannya Rasulullah. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tahu Nabi Isa? Nabi Isa hidup 600 tahun sebelum kelahirannya Nabi. Tapi Nabi Isa sudah menyampaikan kepada umatnya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kabar gembira akan datangnya seorang rasul 600 tahun kemudian. Sudah disampaikan kabar gembira akan lahirnya seorang rasul. Nabi Isa sudah tahu bahkan akan ada lahir seorang rasul. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail berdoa di dekat Ka'bah, ya Allah, lahirkanlah seorang rasul yang menyampaikan ayat-ayatmu. Akhirnya lahir Nabi Muhammad dekat Ka'bah. Kenapa lahirnya disebut tahun gajah? Karena ada segerombolan Raja Abroha bersama bala tentaranya menaiki gajah ingin menghancurkan
Ka'bah, sedangkan di samping Ka'bah, dekat Ka'bah itu tempat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Raja Abroha hancur. Allah mengutus Toiron ababil, burung ababil, tercantum di surah naon? Alfil itu harusnya gajah. Kade boga budak ulah kena genut di merengaran Abdul Alfil. Ulah kena tina Quran ngaran budak teh. Alhamdulillah Pak Ustad, putra abdi teh namina tina Quran naon baca Siti Baqarah. Ai Baqarah teh naon? Sapi. Kade ngaran budak teh ngaran budak Todin. Panggilanna Entod. Aya nu nanya guruna Ujang, bobo sareng saha? Bapak Entod mama. Leres lepat. Leres namina budak teh Todin, ngan sok dipanggil Entod, ditaros ku guruna Bab Ujang bobo jeung saha? Bapak Entod mama. Ngaran budak teh Olan, bawa bantal. Ujang kanggo naon bantal? Kanggo bobo Olan. Nah, mainan. Terus kan? Wah capek? Wah, ibu bapak mau dihanap. Lu capek mah di mana? Mata kali-kali pindah ke luhur. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Pertanyaannya, kenapa tidak kalimatnya min ba'dihi ismuhu Muhammad? Halo. Kenapa kalimatnya Ahmad? Orang itu ada yang bernama Mahmud, aya nu namina Muhammad, aya nu namina Hamid, aya nu namina Ahmad. Ketika seseorang mempunyai kebaikan kepada makhluknya sedikit, maka namanya Mahmud. Ketika banyak kebaikan sesama makhluk, maka namanya Muhammad. Ketika banyak sedikit kebaikannya kepada Allah ibadahnya, maka namanya Hamid. Ketika banyak kebaikan sesama makhluk, bahkan amal solehnya banyak, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin amal ibadah yang lainnya, maka namanya Ahmad. Nabi Isa adalah seorang nabi. Nabi Isa pun sama, amal ibadahnya bagus, cinta kepada binatang. Suatu ketika Nabi Isa menemukan binatang yang sudah menjadi bangkai, binatang mati, tapi giginya masih putih. Lalu diambillah oleh Nabi Isa. Pengikutnya bertanya, wahai Nabi Isa, kenapa engkau mengambil binatang yang sudah bangkai? Kata Nabi Isa, wahai saudaraku, jangan melihat binatang ini menjadi bangkai, tapi ini adalah hakikatnya ciptaan siapa? Kalau kita lihat, walaupun sudah menjadi bangkai, tapi giginya masih putih, ini kekuasaan Allah. Binatang bangkai tapi giginya masih putih. Coba kita masih hidup, giginya sudah, lihat gigi masing-masing. Jadi Nabi Isa mencintai binatang karena melihat kekuasaan Allah. Nabi Isa cinta sesama makhluk, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jangankan yang sudah mati, yang hidup pun Nabi Muhammad mencintai. Ketika mau menyembelih hewan kurban, aturan Islam pertama, ditajamkan dulu pisaunya. Menajamkannya jangan di depan binatang yang akan disembelih. Komo kalangan hajapun mau dikesal-kesal ya. Kemudian selanjutnya bagian anda karena sapi teh. Eta sapi jadi stres. Jadi temenang musok mencit sapi, doma, nih naon ngasahna payunan sapi atau domba, itu teh jadi stres. Bahkan sekali sembelihan, kemarin abdi ikut pelatihan cara menyembelih binatang di Pemkot. Sekali sembelihan, Bismillahirrahmanirrahim, cukup sebegitu. Ieu mah aya aki-aki dina YouTube mencinta teh ku peso peranti ngeuretan bawang, digesel-gesel, ganti deui pesona, gesel-gesel. Bagaimana hukumnya seperti itu? Jadi ketika menyembelih pun harus penuh dengan kasih sayang, walaupun itu binatang. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa amal ibadahnya bagus, cinta makhluk Allah. Tapi Nabi Muhammad lebih banyak amal ibadahnya, lebih banyak mencintai makhluknya. Tapi Nabi Isa tidak berani menyebutkan Muhammad, ingin lebih daripada Muhammad. Tapi Nabi Isa memanggil nama dengan mim ba'dihi ismuhu
Ahmad. Halo. Pemberian garingan kudu nenen deui mah. Kang, selalu nama tara nenen wayah kieu. Abdi masuk nenen teh jam 2. Ieu mah atuh susu Indomie lah. Nu abdi mah susu cap nona. Tutupna ge hideung. Ngan sakali waktu sok leugi tutupna teh. Aya dicokel teh nyolip nyempal dina kelek. Sekali waktu nangkarak juga ceplok nog. Pemuda mah atuhun gitu. Halo. Pertama mengimani, 2 mencintai. Pepatah mengatakan barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang maka dia akan lebih menyebutkan namanya, akan sering menyebutkan namanya. Bu, halo, Ibu Ayah, Bu Ayah, Bu, cinta ke suami? Cinta. Aslina? Wari diriungkeun? Ning sawarehna repe? Jika nu mang-mang. Bapak cinta istri? Maka seringlah menyebut namanya. Sering mengingat-ingat namanya. Walaupun sudah meninggal dunia, selalu ingat, selalu cinta kepada suami. Itu bukti cinta kepada seorang suami. Seseorang harus sering menyebutkan namanya. Apalagi kita cinta kepada Rasulullah, sering menyebut namanya dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat tidak terkait dengan waktu tempat di mana. Boleh sedang bekerja, ibu di rumah sambil masak baca sholawat. Ngoseng kangkung supaya terjadi asam urat di sholawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oseng kangkung, oseng eceng, urap daun sampe, moal jadi asam urat lamun masakna bari sok. Tapi lamun ibu masak na bari nyanyi, sakitnya tuh di sini, gering wae salah kita. Halo. Di rumah bekerja, istrika ngepel, ngelap kaca, sasapu, nyuci, jemur sambil baca sholawat. Ibu menyusui anak sambil baca sholawat. Marene anaknya sambil baca sholawat. Termasuk ketika ibu punya suami anu galak, engali parene usapan mastakana baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aya suami anu galak aya sholawatan. Tamahan ku Asmaul Husna kalimatna ya Latif. Latif teh wae zat yang maha lemah lembut. Bapakna engal uih ti dieu di parene anu gede amat baca nak mastakana ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Carogena ngalilir, oh selingkuhan si teh Latifnya. Halo. Perbanyak baca sholawat. Bapak di kantor sambil nunggu karyawan, sambil nunggu kepentingan, di toko sambil nunggu pelanggan yang mau beli, di pasar, dimanapun kita berada baca sholawat. Termasuk naik kendaraan, naik motor, agar Allah selamatkan di perjalanannya, baca sholawat. Halo, Bu, kadenya upami ngasuh murang kali, ngasuh bayi, ngajak ngobrol putra ibu tekeng sok cacadelan. Sok aya cacadelan ya. Anak taa ieu ti geulih ti katep ti pinter, anak taa cek bayina teh anak tia. Poho ke budak sorangan. Hayo we anak saha buku anak manehna. Kade tekeng sok cacadelan misi kacanak dewasa eta budak jadi ade. Saena diajak ngobrol dengan baik kata-katanya, Bu. Terus disolawatin sambil disuapin,
disuapin selawatin Bu, dihuapan teh sanes sanes gitu Bu, selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak kita akan cinta Rasulullah. Andai kata ibu menyusui anaknya, memberikan makan anaknya sambil dibacakan sholawat. Halo. 2, 3. Yang ketiga, meneladani akhlaknya. 3. Apa sih akhlak Rasulullah? Khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Sehingga orang mengatakan Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan, karena apapun yang diucapkan Nabi Muhammad tidak keluar daripada Al-Quran. Halo, ibu-ibu sok maraca Quran orang dia. Sabaraha juz dinten sawangi. Hayo alhamdulillah ditaruh sabaraha juz. Halo sabaraha juz. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Halo. Kita lihat dalam satu dalil, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadisnya apa? Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita seorang istri kepada suami, akhlak suami kepada istri, anak-anak, akhlak anak terhadap kedua orang tua, akhlak kita terhadap mertua, akhlak kita terhadap tetangga, semuanya komplit ada di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, ada uswah hasanah, ada contoh yang baik dalam jiwa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan pikeun hak paket umatna. Pertarosana, kenapa kita sebagai umat Nabi harus mencontoh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad manusia, kita pun manusia. Alasanana satu, karena Nabi Muhammad adalah manusia. Tidak mungkin kita sebagai manusia harus mencontoh kepada malaikat. Betul? Karena malaikat adalah goib. Begitupun tidak mungkin kita sebagai manusia harus mencontoh kepada binatang. Maka kita harus mencari contoh sesama manusia. Allah memberikan contoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, tapi mohon maaf, basyarun la kal basyar. Betul manusia, tapi beda level tingkatan kemanusiaannya. Rasul bagaikan batu intan permata. Contoh, halo, lu ngerumpi wae belah dia ngerumpi. Halo, kita suka keringatan, suka. Rasulullah suka keringatan, tapi beda keringatnya. Rasul keringatnya wangi, bagaikan minyak kasturi. Coba keringat ibu sekarang, hasil. Rasul kakinya bengkak karena sholatnya lama, rajin tahajud, rajin sholat, yang dibaca surahnya panjang-panjang. Saya pun tahu orang sini banyak yang kakinya bengkak, asam urat. Rasul bengkak karena sholatnya lama. Kita sebagai manusia suka meludah, Rasul pun suka meludah. Suatu ketika Rasul dengan Abu Bakar istirahat di salah satu guha. Di guha itu kotor, lalu Abu Bakar membersihkan guha. Sedang membersihkan guha, Abu Bakar digigit kalajengking, tangannya bengkak, wajahnya pucat. Lalu Rasul bertanya,
wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu bengkak, wajahmu pucat? Ya Rasulullah, tadi aku sedang membersihkan duha, tanganku digigit kalajengking. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Aku tidak berani merepotkanmu ya Rasulullah. Lalu seketika itu tangan Abu Bakar diludahi Rasulullah. Tidak lama kemudian tangannya sembuh berkat diludahi Rasulullah. Coba suami ibu digigil kalajengking, ludahi ku ibu damang moal. Tambah racun. Beda ludah kita dengan ludah Rasul obat. Beda kita dengan Rasul sesungguhnya hanya beda sedikit. Rasul itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit marah, jadi kita dengan Rasul hanya beda sedikit. Yang kedua, kenapa kita harus mencontoh kepada Nabi? Alasan yang kedua, karena di dalam jiwa Nabi komplit. Kalau kita mengaku diri ustadz, saya ini adalah guru, maka Rasul pun guru. Lihat bagaimana cara Rasul mengajar muridnya. Ustadz, saya pedagang, saya pembisnis, saya pengusaha. Rasul pun pembisnis. Kenapa Siti Khadijah sampai terlena kepada Nabi Muhammad? Jahe usia 40 tahun tapi bisa mendapatkan bujangan usia 25 tahun. Ayah di dia nu jahe 40 tahun. Ayah gelis benghar sing diharap di dia ini diharap teh. Ayah di dia 40 tahun benghar gelis dermawan ayah. Lamun ayah pesen hiji. Nabi Muhammad nikah kepada Siti Khadijah di usia 25 tahun, Siti Khadijah 40. Tapi 40 tahun ge jahe, jahe. Di dia ayah jahe. Ayah ge jahe hidung. Nah, Siti Khadijah usia 40 tahun tapi cantiknya melebihi usia 17 tahun. Beda jeung gadis barudak ayeuna umur 17 tahun jika 40. Punten. Halo. Nah, Siti Khadijah terlena kepada Nabi Muhammad karena kejujuran. Rasulullah kieu bui calanana. Bapak ieu ile mineral pangaosna ti dituna 5.000, mangga bade di langkungan sabaraha wae abdi ridho. Itu iklan Rasul. Nyebatkeun modal tapi aslina sakitu. Namun zaman ayeuna nu kitu payu moal. Pas 5.000 ke 5.500 beda nantinya. Tapi Rasulullah justru karena kejujurannya, labahnya makin berlipat-lipat malah. Bisa jadi 5.000 jadi 10 atau jadi 15.000 karena kejujurannya. Tapi pedagang zaman sekarang mohon maaf, saking hoyong batina nilep, ia disebatkan kia. Ia teh pangaosna 10.000, ditawis kudu meser atulah 7.500 we. Punten Bapak, ieu teh abdi teh modal lagi 7.500, abdi moal tiasa ngical 7.500 atuh moal aya naonan. Padahal modalnya sabaraha? 5.000. Disebatkan modal 7.500. Dipeser 10.000, maka nu 2.500 na riba. Halo. Karena tekenging nyebatkan modal padahal terus aya batian. Kedah kumaha tuh? Bapak Ibu, ieu abdi teh ngical aqua botol pangaosna 10.000, wantun galeh teu wantun ulah. Tidak boleh menyebutkan modal tapi Rasul mah jujur. Kalau kita merasa jadi seorang pemimpin, menjadi pejabat, maka lihat bagaimana seorang Rasul memimpin rakyatnya. Kalau kita menjadi seorang suami, maka suami yang baik, lihatlah bagaimana Rasulullah memimpin keluarganya. Kalau kita menjadi seorang ibu, maka lihat istri-istri Rasulullah. Kalau kita menjadi seorang ayah, maka bagaimana seorang Rasulullah mendidik anaknya. Jadi komplit dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi. Yang bahagia rumah tangga, tinggali rumah tangga Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan baitinar, rumahku adalah neraka. Jangan sepelekan kata-kata, karena Al-Quran pun mengandung kata-kata. Bisa jadi rumah tangga kita bisa jadi KDRT gara-gara
kata-kata. Begitupun bisa bahagia rumah tangga karena kata-kata. Maka kata-kata kita perbaiki, bagaimana cara memanggil istri yang baik, bagaimana cara istri memanggil suami yang baik sesuai contoh Rasulullah. Rasul memanggil istrinya selalu dengan panggilan ya Humairah. Naon ya Humairah teh Bu? Yang kemerah-merahan. Ibu kantos ku suami disebut ya Humairah. Itu udah hidup. Halo. Ya Humairah. Ibu kacaroge jebat naon? Ya Aswan udah hidup. Kawalat. Bu jebat naon ke suami Bu? Api naon deui? Abah naon deui? Yayang naon deui? Bebeb. Hayang bebeb. Ai syukur romeheun. Hari bahasa teh kumaha si dompet. Lampun dompetna kanel, sinak bareureum, naik turun kana mobil, imahna 3 tingkat, naik make lift, pantes nyebut bebeb. Yu bebeb, bitis baru roromeheun tepak pelor pembalata. Hartosna kanel ngan 1000-an. Ai nyebut bebeb, rek mana beb? Meuli kangkung ka pasar. Halo. Bu. Nya ka suami. Ibu kalau suami datang dari kerja, dari kantor, kelihatan dari luar, ibu segera buka pintu, lalu ibu ganti baju pakai daster yang transparan. Ya aslina itu teh. Lamun bahagia yang rumah tangga. Bu, halo. Jangan salahkan suami, andai kata suami ibu diambil hatinya oleh tetangga. Puas kita. Jangan salahkan suami, andai kata suaminya diambil hati oleh orang lain, bisa jadi gara-gara ibu kurang servis. Kurang naon cenah? Eta ustad lain teh yang nyervis aing teh kurang modal. Jadi saha nu salah? Bener we suami. Matak modalan Pak, ame saya naon? Servis. Bu, halo. Bahkan saya nama ketika suami ibu mau berangkat kerja, pulang kerja selalu dikecup kening dan tangannya. Osok tara. Aslina? Bu, Pak res teh. Osok dikecup kening bapak lamun bari damel ke kantor. Tuh, cenah bohong. Bu, sekali nyium suami sami sareng nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad mah di Mekah jauh mahal. Ngan ari Hajar Aswad mah seungit, hei talang salaki mah. Awalat sejeut hangit ka salaki. Halo. Komo lamun salakina hideung, bayangkeun we Hajar. Dina kitab buku dulu Jen, 1 kali kecupan suami 70 dosa diampuni Allah. Nah, 70 tak dosa diampuni Allah. Ibu rumah seur dosa sing loba ngecrokna. Halo. Sabaraha? 140. Sabaraha? Sabaraha? Sing rajin ngecrok, sing rajin ngitung. Siap diamalkan wih ti dia Bu? Amalkan Bu wih. Bapana ya naon mah cek ustad dia di masjid pengawasan tablik akbar maulid nabi kurang teh kedah jiga Rasulullah naon cenah lamun nyium talang bapak teh sami sareng nyium Haji Ahmad. Salah deng lain Haji Ahmad tapi Hajar Aswad. Oh sia teh hayang nyium aingnya cenah. Lamun suami tos ngijinan ibu nyium tarangna ulah dikengkeng bunyeng mastakana. Kecerokan ecek salaki teh. Nah, ari sia balik ngaji ka edan. Naon sababna? Kulantaran tara biasa, matak biasa. Siap Bu? Ikuti teladannya Rasulullah bagaimana membangun rumah tangga. Allah. Ulangi ah, 1 mengimani, 2 mencintai, 3
meneladani akhlaknya. Bu, Rasulullah luar biasa akhlaknya. Urusan pri kemanusiaan, tenggang rasa, saling mencintai, menyayangi sesama umat, sesama manusia, tidak pandang bulu Rasulullah. Apakah itu agamanya Yahudi? Apakah itu yang mencaci Rasulullah? Tetap Rasul menyayangi. Tapi urusan akidah, lakum dinukum walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Urusan akidah, Rasul itu sangat tegas terhadap orang kafir. Tapi urusan pri kemanusiaan, Rasul itu sangat menyayangi walaupun itu orang Yahudi. Contoh, suatu ketika Nabi Muhammad setiap sore berangkat ke pasar. Di pasar ada seorang kakek-kakek tua renta buta, agamanya Yahudi, pekerjaannya minta-minta sambil mencaci maki Rasulullah. Kata kakek itu di pasar, wahai orang-orang pasar, jangan percaya kepada yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Tapi Rasul setiap sore berangkat ke pasar membawa segelas nenek ditambah sebungkus roti itu mana? Membawa sebungkus roti dan segelas susu. Ieu mah aya susu ngan teu aya roti. Cenah cek ajengan anangkeun ke Ustaz Agus rek dipangmeserkeun ti bolu lemonade. Pada agama biasana upami uih pangaosan teh sok dibahanan dus. Keusina teh bakar hayam, bakar ikan, bolu lemonanya, buah jeruk, parsel buah-buahan. Eta mah upami abdi diulun dinu sanes biasana sok kitu. Upami di dieu teu biasanya biasa. Halo. Atas bungkusan acan. Tuh mobilnya paling itu bisa salah masukkan. Rasul ke pasar membawa segelas susu dan sebungkus roti. Pas nyampe pasar ada kakek-kakek yang sedang mencaci maki Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dicaci maki, Rasul ngambil sebungkus roti, dibuka rotinya, dicelupin ke susu, disuapinlah kakek itu dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, adab tata krama. Sedang disuapin, kakek itu mengatakan, wahai anak muda, jangan percaya kau kepada yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Padahal yang menyuapi dia siapa? Sampai wafatnya Rasulullah, kakek itu tidak tahu yang menyuapinya adalah Rasulullah. Cik urang dia, lamun ayah di terminal Indihiyang, aki-aki buta agama Yahudi mencaci maki ibu bapak kersa ngahuapan. Rek di kamana kena aki-aki. Jika nama dikusrukeun karena susukannya. Lurus tunjung siate jabaga sekolot jabaga agama Yahudi mencaci maki Rasulullah, tapi Rasul sangat mulia akhlaknya. Wafatlah Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku, apakah ada amalan Rasul sepeninggal Rasul yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, wahai ayahandaku, betul ada amalan Rasul yang belum ayahanda lakukan, yaitu Rasul setiap sore berangkat ke pasar menyuapi seorang kakek-kakek tua renta buta yang sedang mencaci maki Rasulullah. Seketika itu Abu Bakar berangkat ke pasar. Sampai ke pasar bawa roti, lupa tidak bawa. Iya mah ayah susu nanti ayah. Abu Bakar bawa roti, tidak bawa susu. Sampailah ke pasar, betul ada kakek-kakek yang sedang mencaci Rasulullah. Tidak lama kemudian Abu Bakar langsung menyuapi kakek dengan roti tanpa dicelupin ke diwawal ke eta susu kaki-aki. Geus puguh aki-aki daya wawasan. Eta aki-aki bertanya, wahai anak muda, siapa engkau? Kok tangannya keras, tidak lemah lembut? Kenapa rotinya tidak dicelupin ke susu? Beda dengan orang yang sebelumnya selalu menyuapi dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Abu Bakar meneteskan air matanya. Wahai kakek, betul saya bukan orang yang selalu menyuapi kakek dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Lantas Anda siapa?
Saya adalah sahabatnya. Siapa namamu? Saya adalah Abu Bakar. Terus siapa yang setiap sore menyuapiku dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut? Tahukah kakek? Orang yang selalu menyuapi kakek dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut, itu adalah orang yang setiap kakek, setiap sore caci maki, hina, fitnah, itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Seketika itu kakek langsung sekut, nangis sujud. Wahai Abu Bakar, tidak ada lagi orang yang paling hina adalah saya. Bisa-bisanya saya mencaci maki orang yang selalu menyuapi saya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Wahai Abu Bakar, di mana makamnya Rasulullah? Antarkan saya ke makamnya Rasulullah. Saya ingin menyebutkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan makamnya Rasulullah. Diantarlah kakek itu oleh Abu Bakar ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, ya Rasulullah, saksikanlah berkat akhlakmu yang mulia ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhlak mulia Rasul, orang Yahudi bisa asup agama tilu opat. Yang keempat, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasul itu banyak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada sunnahnya. Bagaimana tata cara minum? Contoh minum Rasul, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tilu regotan, bismillah deui, alhamdulillah, bismillah deui, alhamdulillah. Sanes dilok-lok, lok-lok habis, bukan. Cara minum Rasulullah. Cara makan Rasul, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makannya cukup 3 jari, 5 dikaya makan teh. Ada sunnah-sunnah di dalam makan. Tidur Rasul bagaikan ibu yang sedang menyusui anaknya, nyagigir ke kanan, diganyal ku pandangan. Eta sunnah tidur Rasul. Ieu mah ngahajakeun bantalna 7, selimut 5, kasurna pakai spring bed. Tungtung nama subuh kaliwatan komo tahajud. Halo, ibu asok tahajud sabaraha rakaat? Tiba heula eta teh nya 2. Palingan rezekina anger 2 hese rezekina teh. Lamun hoyong seueur gampi rezeki minimal 8 tambah witir 3 jadi ibu biasanya tahajud tabu sabaraha? 3:30 tabu 3 nya. Ibu upami satu ketika ibu di rumah sedang sendirian pas malam Jumat Kliwon. Suami ibu di luar kota. Di rumah ibu sendiri, hujan seperti ini, mati lampu, sanyo mati, air ada di luar. Ketambah tetangga habis melahirkan, meninggal. Kira-kira ngalilir jam 2 gugah moal. Kunaon? Sieun kunaon? Kujuring. Ieu nu hadir teh hamba, lo hamba juring. Halo. Coba pemikir, ibu di bumi nyalira sendirian, suami di luar kota, mati lampu, air tidak ada juga di luar air hujan, ketambah tetangga wafat, meninggal dunia setelah melahirkan. Terus ibu ingat jam 1 malam, mules tidak kuat pengen BAB, bangun mual. Aslina, ngaborosot cenah kasur. Halo. Ada suara adzan di masjid. Bapak nuju nyesep setengah batang deui. Kopi kapal api nu panas kene setengah deui ngong adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jujur, nyeepkeun heula rokok apa salat heula? Jadi nu hadir ieu teh hamba Allah hamba rokok. Allahu akbar. Bu, ibu ti enjing-enjing ti pagi-pagi ngetang artos nu baleureum. Mun tos garing eta lambe ngitung artos, nepi ka lohor can beres,
mau adan lohor maratkeun heula ngitung atau salat heula. Ieu teh hamba Allah, hamba duit. Ya Allah. La ilaha illallah. Ikutilah sunnah Rasulullah, Bu. Ieu masjid agreng moal mungkin dieusian ku orang seladar mah. Nu ngabangun urang dieu, nu ngeusian orang dieu. Halo. Kade omat rajin ngaliwat ka masjid rek ka kantor, ngaliwat ka masjid rek ka mana? Ka kantor, rek ka pasar ngaliwat ka masjid, rek ka kebon ngaliwat ka masjid, rek nguseup ngaliwat ka masjid, rek ngurek ngaliwat ka masjid. Tara ka masjid saumur hirupna, maot hayang disalatkeun di mana? Aya nu kitu urang dieu. Keur jag-jag keur hirup tara ka masjid, maot hayang disalatkeun di masjid aya. Eueuh ka era cekar peteh mang ari sia ka mana wae keur jag-jag tara ungah nah geus maot mah hayang ka masjid. Batur mah di tukang ari sia dihareup, batur nangtung manehna ngagoler udah maot. Aya nu kitu aya. Bahkan aya jalma teh keur jag-jag tara nanya ka ajengan geus maot hayang dimandian ku saha. Halo. Aya di dieu nu kitu. Pak adu irung jeung ajengan da teu hayang nanya maot mah anger we dimandian ku ajengan, dibungkusan ku ajengan, disalatkeun ku saha? Jawab atuh. Digotong ku saha? Hari ibu teh nyaah ka ajengan. Bu, halo. Nyaah ka ajengan. Nyaah naon? Nyaah mere cenah gelo. Hari ibu priyogi ku ajengan. Butuh ku ajengan. Sok ibu hoyong pinter ngaosna titipkeun ka saha? Ka ajengan putra ibu bade disepitan hoyong lancar nyuhunkeun doa ka saha? Putra ibu enjing bade nikah hoyong diserenkeun ditampi ku saha? Ku ajengan hoyong lancar usaha nyuhunkeun doa ka saha? Ajengan ibu hamil ku saha? Ku ajengan sok ngawala. Aya di dieu ajengan ngahamilan ibu. Ibu hamil ku saha? Nya ku suami ngan hayang lancar ngalahirkeun datang ka bidan. Ajengan. Emang ajengan dadang sekodok. Ngalahirkeun mah ka bidan ceu. Halo. Kade. Ya Allah, sing nyaah ka ajengan. Ajengan teh hiji ngurus warga masyarakat seueur. Tapi masyarakat seueur teu bisa ngurus ajengan hiji. Ini ibarat ibu gaduh putra 7, ibu hiji bisa ngurus putra 7, tapi tidak sedikit anak 7 tidak mampu ngurus satu ibu. Ibu sudah tua dititipkeun di tempat panti jompo. Naudzubillah min. Halo. Nu terakhir 5. Kita sebagai umat Islam harus membela Rasulullah. Naon cenah? Ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah, mengimani Rasulullah, maka bela ketika ada orang yang menghina Rasulullah. Termasuk ketika kita cinta kepada Allah, cintailah Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka cintailah pewarisnya. Siapa pewaris Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Maka kunaon urang kedah nyaah ka ajengan, ka ustad, ka kiai, kanu berilmu, termasuk ka generasi agama dan bangsa, santri urang teh eta teh calon ulama, urang kudu cinta ka santri, eta teh generasi agama dan bangsa. Bagaimana nasib agama dan bangsa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, tergantung anak cucu urang nu tadi naik panggung. Teu mustahil nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, yang menjadi wali kota adalah santri alumni Miftahul Falah. Tidak mustahil ada generasi calon penghafal Quran, gubernur yang hafal Quran. Oh, ternyata alumni DKM Miftahul Falah. Tidak mustahil calon polisi, Polri adalah santri Miftahul Falah. Amin. Kata Kundan, ia lembaga pendidikan. Kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi akan mengisi? Titipkan putra ibu ka ustad, ka ajengan, ka yayasan di dia. Lamun ieu lembaga hoyong maju. Halo.
Ketika kita ingin memajukan satu negara, satu kampung, satu wilayah, qiyamud dunya bi arba'ati asya. 4 konsepnya kalau kita ingin memajukan satu Perum ini. 1, bi ilmil ulama. Adanya ulama adalah pondasi yang paling berarti, modal yang paling penting untuk memajukan kampung ini. Paling penting pertama adalah bi ilmil ulama. Karena kalau satu kampung tidak ada ulama, bagaikan kalbal hum adol, satu anu sasar. Halo. Yang kedua, wabi adlil umaro, adanya pemerintah yang adil. Di dia ayah Pak RW ayah, Pak RT ayah, maka Pak RW Pak RT sing bersatu serang ulama ingin memajukan miftahul falah. Yang ketiga, wabi sahawatil agniya, bageranana jalma nu baleunghar. Nu tadi mual mungkin ieu acara terjadi lamun taya agnia, lamun taya nu sedekah, lamun taya nu nyumang, lamun taya nu ngamajukeun ieu masjid, ieu teh tos dicor, kantun naikeun mudah-mudahan abdi tahun payun diulang deui ka dieu tos jadi pasantren. Amin. Saha nu ngadukung? Agnia. Nu kaopat wabi du'ail fuqara. Kalau kita merasa bukan ulama, kalau kita merasa bukan pemerintah, saya bukan orang kaya, tapi doa adalah senjata luar biasa umat Islam. Doakan hiji ajengan teh sing sehat. Mudah-mudahan ajengan nanang panjang yuswana, gampil rizkina, tambih istrina. Amin. Halo. Nah hati kang nanang amin. Kali doakan. Halo. Siap bersatu nu opat siap? Bu, sampah nganu gunung, aya sampah nganu gunung dibersihan ku sapuli di satu bersih moal. Tapi lamun sapuli di 1000 bengket hijikeun sapukeun sampah bersih. Apapun permasalahan yang ada di Perum ini, kemaksiatankah, pertengkarankah, apapun di sini berbagai permasalahan di Perum ini akan selesai ketika 4 itu bisa bersatu, ulama, pemerintah, agnia dan semua orang yang ikut serta ingin memajukan Perum BIP ini. Amin. Siap? Tos cekap. Yes. Kesimpulannya, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bisa ke depan hadiahna Quran hafalan semudah tersenyum. Saha sok dia pemuda. Aya nu biasa teh lamun teu dicanak deui pabdi. Ayo enggal ka dieu Kang, tuh kopiah tuh. Sok. Sok enggal ka dieu. Balap ayo. Ya pokoknya ieu teh saya. Naik ka dieu meh dipoto. Sengaja sok nyanak hadiah ngetes berarti ngabandungan. Saha namina? Sony Bapak Sony. Namanya naon Pak? Bisa jadi doa. Anak peres. Gitu atuh. Bisa jadi doa kayak nganggur jadi nganggur. PNS alhamdulillah. Suamina seberiji istrina? Hiji. Tuan ieu deui. Abdi masuk kieu harus seberiji istrina nembe hiji. Ai putra seberiji? Teu acan. Mugia doakan sehingga gaduh putra ini. Ada berapa kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Ada 5. 1, mengimani, 2, mencintai, meneladani, 4, mengikuti sunnahnya, membela. Betul? Kasih hadiah enggak? Oke. Batur mah ngantri hoyong foto serang abdi ibaratnya. Terus? Sing sehat barokah. Setiap hurufnya mengalir pahalan amin. Sakitu nu tiasa didugikeun, nu saena tina agami, nu lepat tina kalpaan kabodohan sing abdi neda dihaturkeun ka sadayana.
Badai ngahapunten. Terakhir mohon doa. Insya Allah minggu besok saya tampil di TV One dalam acara Damai Indonesiaku jam 1. Siang. Eta ge mun dionang. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.